Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Iksan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bacaan saya dari buku dari Anita Rahman, buku mengenai teknik dan etik profesi TV presenter. Kita langsung saja. Kebetulan saya sudah sampai di halaman di halaman 124 mengenai kata-kata yang hampir sama tapi berbeda arti. Kita langsung saja. Dalam naskah yang harus dibaca, terkadang ditemui kata-kata yang hampir sama tetapi amat berbeda artinya, yang perlu diwaspadai dan dibetulkan sesuai konteks kalimatnya. Sebagai contoh sebagai berikut. Keledai, keledai, kedelai, gaji dan gaji, pelepasan, penglepasan, capek dan capai, cakep dan cakap. Herannya banyak orang yang menganggap huruf E seakan lebih rendah harkatnya daripada huruf A, sehingga kata cakep dianggap kurang sopan dan dikira berasal dari kata cakap yang dibetawikan, dianggap kampungan, padahal kedua kata itu sungguh berbeda artinya. Kata cakep berarti rupawan, sedangkan cakap berarti mahir, terampil ataupun ucapan. Demikian pula kata capek yang berarti lelah atau letih bukanlah berasal dari kata capai yang berarti berhasil meraih sesuatu. Begitu seterusnya. Banyak sekali contohnya yang secara umum digunakan di mana-mana. Selanjutnya adalah varian tata wicara sosial. Tata wicara atau speech, seseorang menempatkannya ke dalam kategori kelas sosial tertentu. Dialek regional atau kedaerahan atau ragam tata wicara lokal yang dipakai di suatu daerah tertentu menandakan dari daerah mana orang itu berasal, di mana dilahirkan dan dibesarkan, atau di mana bertempat tinggal selama jangka waktu yang lama. Dialek yang kuat dapat digolongkan sebagai tata wicara yang buruk atau bad speech, yang terdengar aneh serta dianggap kampungan bahkan menggelikan. Ditinjau dari bunyi, tata bahasa maupun diksi atau pilihan katanya, namun dialek harus dibedakan dengan gaya berbicara seperti bergumam yang mengakibatkan pengucapan menjadi tidak jelas, yang lebih mencerminkan pribadi yang malas, ogah-ogahan atau tak acuh, bukan logat lokal suatu masyarakat di suatu daerah tertentu. Jika berniat meniti karir di suatu daerah tertentu, ada baiknya menggunakan ragam atau varian tata wicara atau speech tone yang gampang dikenali dan selaras dengan daerah tujuan siaran. Stasiun-stasiun TV regional menyajikan acara-acara untuk komunitas yang homogen dan siarannya khusus ditujukan kepada pemirsa di daerah itu. Demikian pula halnya kalau menjadi pembawa acara suatu program khusus yang bernuansa dan menggunakan bahasa daerah tertentu, maka dialek regional yang sesuai justru akan memberikan otentisitas dan sentuhan yang lebih meyakinkan dan membangun suasana batin yang lebih akrab. Sentuhan-sentuhan dialek sosial yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu, misalnya remaja atau yang menandai strata sosial tertentu, misalnya petani dan nelayan, perlu diberikan dalam memandu acara yang khusus diperuntukkan bagi mereka. Tetapi jangan sampai berlebihan. Cukuplah untuk mengakrabkan diri dan menjalin silaturahmi. Jangan pula sampai mengubah sama sekali gaya bicara dan diksi yang asli. Sebagai contoh, seorang orator terkemuka di Amerika Serikat pada abad ke-18 berniat berkampanye di sebuah komunitas masyarakat sederhana di daerah pedalaman. Untuk mengambil hati mereka, dia menggunakan dialek setempat seperti layaknya rakyat jelata. Ternyata dia tidak mendapat sambutan sesuai harapannya. Hadirin hanya terdiam, tidak bereaksi. Malahan mereka mengaku amat kecewa, karena sudah sengaja datang untuk mendengarkan pidato sang orator yang terkenal amat cendekia itu, bukannya peniruan logat setempat. Mereka juga merasa terhina karena dianggap tidak mungkin dapat memahami ragam bahasa intelektual yang biasa digunakan oleh sang orator. Maka misi mengumpulkan suara di daerah itu gagal total. Barang siapa menjadi presenter di sebuah stasiun televisi dengan siaran yang berwawasan nasional, sudah barang tentu wajib memiliki tata wicara yang mutlak, terbebas dari dialek apapun dan dari daerah manapun. Apalagi dialek bule yang jelas ditabuhkan dalam semua siaran, radio maupun televisi di wilayah Republik Indonesia. Sudah beberapa kali saya mendengar komentar masyarakat yang mencela dialek atau logat bule. Seorang selebritas yang menjadi pewawancara dalam sebuah interview bergaya santai, pasangannya yang menjadi co-interviewer adalah seorang news presenter yang juga seorang Indonesia.
dan malahan berlogat bule yang lebih parah lagi. Ketika saya mengaksesnya dan mengajukan agar dia mengubah gaya bicaranya menjadi lebih Indonesia, dalam bahasa Inggris dengan pongah dia berkilah. So what? Banyak orang suka saya. Barangkali dia lupa di mana dia berada. Barangkali juga dia terlalu mengandalkan wajahnya yang agak ganteng dan kefasihannya berbahasa Inggris. Tetapi seyogyanya dia sadar bahwa begitu dia berbicara dan menyiar dalam bahasa Indonesia, seharusnya logat atau dialeknya juga Indonesia, bukan bule. Untunglah tidak lama dia mengudara di angkasa bumi pertiwi. Demi terjalinnya komunikasi yang efisien, seharusnya diterapkan varian tata wicara yang diterima secara umum dan nasional. Dan tentu jauh lebih baik apabila identitas yang terkandung dalam suara adalah suatu irama atau tune atau pola wicara atau speech pattern, bukan suatu aksen ataupun dialek kedaerahan yang menonjol. Selanjutnya adalah idiolek. Yang dimaksud dengan idiolek adalah warna atau color pribadi yang merupakan ciri gaya bicara seseorang dalam lafal, tata bahasa, diksi atau pilihan dan khazanah kata. Kekeliruan tata wicara yang ada dalam dialek kemungkinan memang sudah menjadi kebiasaan yang melekat dan dilakukan sepanjang usia. Satu-satunya cara memperbaikinya adalah dengan melatih secara teratur dan sedikit demi sedikit, sampai kebiasaan lama yang ceroboh itu dapat dihilangkan, lalu diganti dengan kebiasaan yang baru, yaitu pelafalan kata secara tepat dan benar. Apabila nantinya telah mengakar, tidak akan hilang selamanya. Semenjak itu, pelafalan kata yang jelas dan benar itu akan terucap secara otomatis, tanpa harus dipikir-pikir lagi. Dari hasil rekaman suara yang diputar-putar atau diputar ulang, dapat diketahui semua kekurangan pada tata wicara karena diperjelas oleh sensitivitas mikrofon, bahkan yang kurang bermutu sekalipun. Masalah-masalah pada tata wicara dapat dikonsultasikan pada seorang pelatih wicara atau speech therapy, tapi tentu bukan pada seorang elocutionist atau yang disebut juga ventriloquist, yakni entertainer yang ahli berbicara melalui perut. Sia-sia saja kalau hanya membaca buku-buku tentang pelatihan tata wicara atau speech training tanpa bimbingan seorang pakar atau ahli. Cacat atau ketidaksempurnaan pada tata wicara atau speech defect dapat dihilangkan dengan latihan yang rutin dan tanpa henti, yaitu dengan memperhatikan bunyi konsonan dan vokal pada tata wicara. Lalu dibandingkan dengan presenter yang sudah mapan, namun meniru orang lain amat tidak dianjurkan. Betapapun bagusnya dia, lebih baik menjadikan suara dan tata wicara para profesional itu sebagai panduan untuk meneladani bagaimana kata-kata diucapkan, dan naluri ritme atau sense of rhythm diterapkan pada pengutaraannya. Selanjutnya mengembangkan gaya bicara sendiri atau way of speaking, dan tetap mengacu pada standar tata wicara yang berkepribadian, bukan imitasi siapapun. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membaca pelafalan kata atau pronunciation pada episode selanjutnya tentunya. Terima kasih, sampai jumpa.